أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan, silahkan dibuka pada halaman yang keempat. Halaman 4, kita akan masuk pada hukum nun sukun dan tanwin. Untuk pendahuluan tadi semoga bisa difahami. Nanti kalau antum ada yang terlewat atau belum paham bisa antum putar lagi ya. Rekamannya ada insyaallah, nanti diinfokan panitia. Ada live streaming juga itu di Facebook Madinah ya. Madinah dan juga YouTube Ukhuwah kalau tidak salah. Nanti insya Allah diinfokan di grup panitia. Sekarang kita lanjut pada bab baru yaitu ahkamun nun sakinati wat tanwin, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Baik, sebelum masuk ke matan, ana akan memberikan gambaran secara global terlebih dahulu karena ternyata ada beberapa peserta yang betul-betul atfal, betul-betul pemula. Nggak apa-apa, kita semua pemula. Jadi anak akan berikan gambaran global dulu yang mudah difahami, baru nanti kita syarah per baitnya insyaallah untuk para ustadz dan juga para santri. Inti dari apa yang akan kita bahas pada bab ini adalah tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu nun yang bertanda sukun ya, bukan berharokat sukun, bukan. Harokat itu kan gerak. Gerak itu kan tanda hidup. Sedangkan sukun itu mati. Jadi kalau berharokat sukun yang bergerak mati itu gimana maksudnya? Jadi yang cocok adalah bertanda sukun. Jadi non sukun saja gitu, atau nun bertanda sukun itu yang insya Allah penggunaan yang lebih tepat daripada berharokat sukun. Kalau berharokat itu contohnya berharokat fathah, berharokat kasrah, berharokat dhammah. Nah, kalau sukun itu tanda mati. Maka nun sukun adalah nun yang bertanda sukun yang mati, nun mati. Kita juga biasa menyebutnya nun mati, n gitu kan, n. Nah, kenapa nun sukun dan tanwin itu dijadikan satu babnya? Karena sama-sama berbunyi n. Nun sukun sebelumnya fathah an, sama dengan fathatain an juga, ya kan? Nun sukun sebelumnya kasrah in, sama dengan kasratain in juga, sama-sama in. Nun sukun sebelumnya dhammah un, sama-sama dhammatain un juga. Nah, karena sama-sama berbunyi n, berbunyi nun sukun, maka disatukan babnya. Jelas insyaallah? Itu persamaannya. Kalau perbedaannya nanti ada 5 poin sebenarnya. Pengen anak bahas tapi terlalu panjang. Nanti saja antum bisa simak di video yang lain, mungkin ada di YouTube anak pernah bahas. Jadi perbedaan nun sukun dan tanwin. Baik. Anak pernah jelaskan itu di syarah Jazariyah, pernah. Langsung, hukum nun sukun dan tanwin menurut mayoritas ulama itu ada 4. Dan disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga nun sukun dan tanwin ada 4. Apa saja? Yang pertama, idhar. Yang kedua, idgham. Yang keempat, iqlab. Yang kelima, ikhfa. Duh, kok lompat? Antum gak tegur? Yang pertama apa tadi? Idhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, ikhfa. Baik. Jadi ada 4 ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun nanti intinya sama. Idhar nama panjangnya idhar halqi. Idhar halqi. Idgham ada 2. Dibagi jadi 2 cabang. Idgham bi gunnah yang disertai gunnah dan idgham bila gunnah. Sedangkan yang ketiga adalah iqlab. Iqlab saja. Atau bisa juga disebut dengan qalb. Qi a lam ba. Qalb. Qaf ya, lam ba. Qalbun atau iqlabun bisa. Yang keempat ikhfa, nama panjangnya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Itulah 4 hukum nun sukun dan tanwin. Izhar disebut izhar karena jelas. Apanya yang jelas? Nun sukunnya dibaca jelas n. An. Nah, hurufnya ada 6, yaitu huruf-huruf al-halq. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dihafalkan ya. Hamzah, ha, ain, ha,
ghain kha. Hafal semuanya? Coba diikuti. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ini huruf-huruf idhar. Maka nama panjangnya idhar halqi. Dinamakan idhar karena nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. Dinamakan halqi karena ketemu dengan huruf-huruf al-halq, yaitu tenggorokan. Jelas? Sudah idhar? Sudah jelas? Baik, alhamdulillah. Contohnya misalkan siratal ladzina an'amta. Coba an'amta. Baik. Jadi bunyinya an'amta, nunnya jelas. Kesalahan pada izhar yang pertama adalah mengkolkolahkan nun sukun atau tanwin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Harusnya an'amta. Itu kesalahan pertama. Maka jangan dikolkolahkan, jangan dipantulkan. Kesalahan kedua, nunnya diputus. Jadinya seperti sifat syiddah. Kalau kemarin pernah kita belajar sifatul huruf kan, ada sifat syiddah. Aliran suaranya tertahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, diputus. Padahal nun itu punya sifat apa? Tawassut. Nah, masih ingat kan? Kemarin, bukan kemarin ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Masya Allah. 3 tahun ya? Masya Allah, lama juga ternyata. Jadi an'amta, bukan an'amta. Jadi dialirkan sedikit karena punya sifat apa? Tawassut. Siratal ladzina dikit. Baik? Karena punya sifat tawassut. Kesalahan yang ketiga, terlalu panjang aliran suaranya. Malah jadi gunnah yang dipanjangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini salah. Jadi 3 kesalahan ini jangan sampai terjadi saat mengucapkan hukum idhar halqi. Pertama dikolkolahkan, yang kedua diputus aliran suaranya an'amta, yang ketiga terlalu panjang aliran suaranya. Sudah jelas untuk idhar? Sudah? Itu poin pentingnya. Dan kenapa kok nun sukun ketemu huruf-huruf al-haq dibaca jelas? Berarti ini judulnya adalah sebab terjadinya idhar. Sebab terjadinya idhar. Kenapa kok nun sukun ketemu hamzah ain ha ghain kha dibaca jelas n-nya? Karena jauhnya antara makhraj huruf nun dan huruf-huruf al-halq. Karena makhrajnya jauh. Maka paling enak diucapkannya adalah dengan apa? Jelas. Bukan dengan idgham atau bukan dengan ikhfa. Bukan siratal ladzina a'amta. Jadi idgham, tidak. Enggak enak. A'amta, bukan. Baik, bukan juga jadi an'amta, gak enak juga. Yang paling enak an'amta, idhar. Nah, paham insyaallah? Jadi kalau ditanya apa sebab idhar? Karena jauhnya makhraj nun sukun dengan huruf-huruf al-halq. Mafhum insyaallah? Baik. Nah, sudah kan poin-poinnya itu. Coba anak akan ucapkan untuk contoh-contohnya. Misalkan yan'auna, silakan diikuti. Yan'auna minhum. Salahnya gimana? Minhum. Juga minhum. Salah. Salahnya juga minhum. Salah. Mafhum? Jangan sampai ngelakuin 3 kesalahan ini. Ada gambaran insyaallah kan? Nah, untuk selanjutnya antum latih sendiri. Sudah selesai tentang idhar. Yang kedua idgham. Anak akan bahas global dulu, baru nanti ke syarah insyaallah. Idgham dibagi jadi 2. Idgham itu artinya memasukkan sesuatu ke sesuatu. Idgham, adghama yudghimu idghaman, ay adkhala yudkhilu idkhalan, memasukkan. Adkhala syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke sesuatu. Biasa kita artikan langsung dengan melebur gitu ya. Jadi satu. Melebur jadi satu. Jadi huruf yang kedua. Idgham pada hukum nun sukun dan tanwin ini, ingat idgham pada hukum nun sukun dan tanwin. Karena idgham sendiri nanti luas sebenarnya.
Bisa dilihat dari segi keberadaan gunnah, berarti jadi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Bisa jadi makhraj dan sifatnya, ada idgham mithlain, mutaqaribain, mutajanisain. Bisa jadi dari segi kesempurnaannya, ada idgham kamil, ada idgham naqis. Bisa jadi dari segi harakatnya, ada idgham shaghir, ada idgham kabir, tapi nggak kita bahas ini. Itu rinci. Jadi kalau bicara idgham sebenarnya luas. Makanya tadi kita pertegas, idgham pada hukum nun sukun dan tanwin ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Itu saja yang antum harus tahu dulu di sini. Idgham bi gunnah saat ketemu dengan huruf yanmu, ya, nun mim waw. Hafalkan, yanmu, yanmu, ya, nun mim waw. Contohnya faman ya'mal, coba, min waraihim, mim misalkan, man mana'a, waw sudah, nun, lan nusyrik. Baik, itu huruf idgham bi gunnah. Jelas insyaallah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan 4 huruf yanmu ini, ya, maka dibaca idgham bi gunnah, melebur disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Jelas insyaallah. Baik. Kalau ketemu dengan lam dan ra, maka idgham bila gunnah, melebur tanpa disertai dengan gunnah. Contohnya huruf ra misalkan, mir rabbik, mir rabbik. Baik. Kalau lam misalkan min ladunk. Baik. Jadi nun sukun ketemu lam. Sudah jelas insyaallah? Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Sudah hafal? Baik. Paling catatannya nanti insyaallah kita akan sampaikan. Yang ketiga iqlab. Iqlab nama lainnya qalb, iqlabun atau qalbun. Antum bisa juga kalau pengen buka bukunya boleh. Iqlab pembahasannya ada pada halaman yang ke-8. Iqlab artinya mengubah sesuatu menjadi sesuatu, mengubah. Yang tadinya N jadi M. Kapan itu? Kalau ketemu dengan ba. An ba'aka menjadi amba'aka. Min ba'di menjadi min ba'di. An biya'a menjadi ambiya'a. Itu namanya iqlab, mengubah. Baik. Apa yang diubah? Nun sukun. Menjadi apa? Menjadi mim sukun. Kapan? Ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya berapa? Satu saja. Hurufnya satu saja, yaitu ba. Baik. Untuk iqlab ini ada 2 cara pengucapan. Para ulama berbeda pendapat. Ada 2 cara pengucapan yang itu diterapkan oleh para ulama. Cara yang pertama itu nempel bibirnya. Bibirnya nempel. Atau biasa disebut dengan itbaq. Itbaq, nempel bibirnya. Kita praktekkan misalkan di sini. Yambu'a, ambihum, mim ba'd. Jadi saat mengucapkan kita tempelkan kedua bibir kita. Itu namanya apa? Itbaq. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah furjah, ya, meninggalkan celah, renggang. Ada jarak tapi tipis jaraknya. Baik. Para ulama bahkan mengatakan satu kertas atau satu lembar tisu ini, saking tipisnya, hampir-hampir nempel. Ini namanya furjah. Contohnya, perhatikan. Yang furjah. Praktekkan saja. Jadi kalau antum tanya, anak pakai mana? Anak pakai yang nempel. Dengan beberapa alasan nanti insya Allah anak sebutkan pada syarah insya Allah. Sudah jelas ya tentang iqlab ya? Baik. Iqlab sudah selesai. Sekarang ikhfa. Kalau idhar, kita ulang. Idhar hurufnya ada berapa tadi? 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau idgham, yarmuluna, ada 6 juga. Yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Itu sudah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau iqlab
satu, yaitu ba. Nah sekarang ikhfa itu sisanya. Jadi 6 tambah 6 12 tambah 1 13. Huruf hijaiyah yang diambil 28. Karena alif nggak diambil, nun sukun ketemu alif nggak bisa dibaca, maka yang diambil 28 saja. Nah 13 ya, huruf hijaiyah 28 kurangi 13 berarti sisanya 15. Makanya ikhfa itu diakhirkan karena hurufnya paling banyak. Jadi antum cukup hafalkan yang dikit-dikit aja itu udah cukup. 6 hamzah ain ha ghain kha. Kemudian 6 yarmuluna, kemudian ba 1. Kalau ditanya huruf ikhfa apa? Sisanya. Enak kan? Sisanya. Nah, karena banyak 16. Enggak perlu antum mikir ta, sa, jim, kelamaan. Sisanya. Udah. Tapi ini jawaban yang kurang tepat. Jawaban malesnya, jawaban rajinnya sifdatana kam jada syakhsun qad samadun thayyiban zilfi tuqan dha'-dhalima, sebagaimana yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu. Baik, sekarang kita ke ikhfa. Ikhfa itu artinya adalah menyembunyikan. Ikhfa itu artinya as-satru, menutupi atau menyembunyikan. Menyembunyikan nun sukun atau tanwin ya, ke huruf berikutnya. Arti secara bahasa as-satru atau menutupi, menyembunyikan. Secara istilah adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan kondisi antara idhar, antara jelas, dan idgham, dan melebur. Antara jelas dan melebur. Karena ikhfa ini tengah-tengah. Antum bisa bayangkan, misalkan ada bulatan satu, ini idhar. Baik, idhar. Bulatan berikutnya yang masih nempel jadi irisan itu namanya idgham. Pertemuan antara ini dan ini tadi ada irisan begini kan? Ini namanya ikhfa. Paham insyaallah? Antum mungkin bisa gambarkan. Di sini ini ada sepeda kok. Oh iya, afwan. Mana? Oh di sini. Oh iya. Di dompet. Afwan. Ada cari-cari spidol oranye mana? Ternyata dompet. Ini untuk gambaran saja. Oh, yang akhwat nggak kelihatan berarti ya? Nggak apa-apa lah. Antum bisa bayangkan. Jadi ada dua bulatan, satu. Ini A ya. Bulatan berikutnya, 2. Ini B. Di sini yang diarsir ini adalah C. Nah, baik. Apa-apa, antum lihat aja dulu. Yang ini namanya izhar. Jadi izhar di sini. Yang ini idgham. Baik. Yang ini, ini namanya ikhfa. Nah, baik. Ini jelas ya? Ikhfa adalah mengucapkan nun sukun dengan kondisi antara idhar. Idhar itu kan N, betul? N-nya jelas, betul? Dan idgham. Kalau idgham berarti melebur ke huruf berikutnya. Ikhfa itu antara idhar dan idgham. Tapi bukan idhar, bukan juga idgham. Dia hukum sendiri. Ya kan? Karena idhar ini begini, idgham begini. Ikhfa bukan idhar, bukan idgham. Di saat yang sama dia mengambil polanya idhar, betul? Mengambil polanya idhar kan? Dan mengambil polanya idgham. Ini gambaran. Anda akan berikan contoh pengucapannya biar mudah. Contoh ada kata min qabli. Min qabli. Ini di antara huruf ikhfa. Kalau kita ucapkan dengan idhar bagaimana? Min qabli. Coba baca. Min qabli. Baik, enak enggak? Enggak enak. Dibaca dengan idgham bagaimana?
miqabli. Kan begitu? Ikhfa dia bukan min qabli, bukan miqabli, tapi ngambil polanya min qabli dengan masih ada gunnahnya. Ya, ngambil polanya dengan masih ada gunnahnya. Di lain sisi juga dia menyelisihi karena gunnahnya panjang. Kalau izhar kan gunnahnya pendek, betul? Gunnahnya pendek. Gunnah pendek pada izhar. Baik, cirinya N-nya ada tapi gunnahnya pendek. Dia menyelisihi izhar dari segi apa? Dari segi gunnahnya panjang. Gunnahnya panjang, betul? Tapi ada gunnahnya nggak? Ada, sama-sama ada gunnahnya tapi bedanya ini panjang, ini pendek. Ngambil polanya idgham, tapi bukan idgham. Karena kalau idgham jadi miqabli, ngambil polanya idgham, siap-siap ke qaf. Miqabli. Paham? Paham maksudnya? Baik. Itu namanya ikhfa. Maka orang Indonesia langsung aja gampang. Ikhfa artinya samar, kan begitu? Tapi sayangnya semuanya dipukul rata. Asal ikhfa pokoknya ng udah selesai. Nah, kan gitu ya? Betul atau tidak itu? Betul kalau buat pemula, kalau nggak bisa susah misalkan. Karena suaranya beda-beda setiap huruf nantinya. Suaranya nun sukun ketemu tak beda dengan nun sukun ketemu qaf. Karena polanya adalah kita siap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Contoh misalkan huruf ta. Anta, siap-siap ke tak, betul? Bukan awta. Jauh. Maka syarat untuk bisa mengucapkan ikhfa dengan baik adalah kita tahu makhrijul huruf. Makhrajnya tak di mana? Kita mulai dari huruf ta. Coba sama-sama. Tak di mana? Ta. Nah, di depan, betul? Dan tipis. Karena tak itu makhrajnya di situ dan tipis, maka gunnahnya pun ikuti tipis. Bukan awta, bukan, tapi ata. Coba. Kuntum. Bukan kuntum, ini tebal. Kuntum, bukan, tapi kuntum khaira ummah. Kenapa? Karena ikut ketebalan atau ketipisan huruf setelahnya. Kalau setelahnya tebal, berarti gunanya juga tebal. Kalau setelahnya tipis, berarti gunanya juga tipis. Jelas insyaallah. Baik, sekarang prakteknya saja. Silakan buka di halaman 10. Ana akan bacakan dulu. Huruf shad tebal. Amalan shalihan. Siap-siap ke shad, betul? Dan gunnahnya tebal karena shad tebal. Amalan shalihan. Jadi kalau antum pengen dengar dengan seksama, sebenarnya antum tahu setelahnya ini kira-kira ngucapin huruf apa. Kalau ana bilang amalau, nggak mungkin amalau ta, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Antum bisa nilai setelahnya huruf apa itu bisa dinilai. Wa mau dhalla, baik, bisa dinilai. Min dzakarin aw unsa, nggak mungkin. Unsa pasti ta, betul? Paham ya? Jadi gampang ya itu sebenarnya. Jadi dari gunnahnya sudah ketebak ini nanti mau ngucapin huruf apa. Maka suara ikhfa hakiki itu beda-beda tergantung huruf setelahnya apa. Antum ketahui dulu makhrajnya karena akan siap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Kemudian dari segi tebal tipisnya huruf setelahnya itu antum praktekkan pada gunnahnya. Setelahnya tebal, gunnahnya tebal. Setelahnya tipis, gunnahnya tipis. Jelas? Baik. Lagi, sekarang huruf dal. Mada, contoh yang tengah. Mada. Kemudian huruf sa misalkan. Yauma idzin thamaniyah. Kalau anak baca yauma idzin, betul enggak itu? Kurang tepat. Baik. Yauma idzin, siap-siap kesak kan? Thamaniyah, siap-siap gini, bukan nempel ya. Yauma idzin, ini udah nempel nih, bukan nempel. Siap-siap. Yauma idzin
Paham? Sama anta tadi. Anta maulana, bukan anta maulana. Paham? Coba. Jadi siap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Nah, ini baru ang yang sebenarnya itu di sini. Aliyan kabira. Nah, yang bawahnya baris keempat. Aliyan kabira. Kalau Anda baca begini benar nggak? Aliyan kabira. Betul nggak? Salah. Kaf di sini. Aliyan ka. Ka. Aliyan ka. Di situ. Inilah NG yang sebenarnya, yaitu huruf kaf. Berikutnya huruf jim. Walikullin ja'alna. Siap-siap ke jim. Di mana makhrajnya jim? Tengah lidah. Ja. Oh, di situ. Berarti siap-siap ke anja. Antum nanti ngelatihnya begini. Anja, anji, anju, inja, inji, inju, tipis, bukan bukan. Jangan monyong. Sukun kan balik lagi kan normal, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan kan 3 tahun yang lalu. Masih ingat gak? Di situ. Unja, unji, unju. Nah, itu cara ngelatihnya. Jelas ya? Huruf shin berikutnya. Alimun syara'. Alim itu sebenarnya akhir ayat. Syara'a lakum minad dini. Itu shinnya awal ayat. Mathalan qaryah. Nah, ini tebal. Jadi jangan dibaca mathalan lang, tapi mathalan tebal. Mathalan qa. Jelas? Mathalan qa. Tebalkan. Rajulan salama. Rajulan sa. Siap-siap ke sini. Ansa. Rajulan salama. Amalan duna. Kalimatan tayyibah. Tebalkan. Jangan kalimatan to. Kalimatan tau. Bukan bukan bedakan ya. Kalimatan tau to. Kalimatan tayyibah. Baik, berikutnya nafsan zakiyah. Nafsan faddara'tum. Jannatin tajri. Nah, ini berhentinya di tajri. Hanya saja kalau antum baca Al-Quran, saat ketemu dengan ayat jannatin tajri, jangan berhenti di tajri. Kenapa? Karena seolah-olah yang tajri itu jannah. Jannah kan surga. Tajri itu mengalir, surga mengalir, seolah-olah surganya yang mengalir. Padahal tajri ini adalah kata kerja milik al-anhar, sungai-sungai. Tajri min tahtiha al-anhar. Nah, jadi kalau baca misalkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat, berhenti saja di jannat. Ulangin lagi, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kalau nggak kuat nafasnya. Jangan sampai nggak kuat nafasnya berhentinya di innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri. Loh, jannatun tajri. Kalau orang Arab yang tahu artinya kan lucu jadi. Surga mengalir atau surga. Tajri itu jara yajri itu berlari sebenarnya. Surganya lari gitu. Jannatun tajri. Harusnya apa? Berarti saja lahum jannat. Bagi mereka surga-surga. Ulangi lagi, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi enak, artinya jelas. Berikutnya, musfiratun dhahikah.
Qaumun zalamu. Tebal kan ya? Qaumun zalamu. Baik. Ana akan bahas sedikit tentang sebab-sebab terjadinya hukum nun sukun dan tanwin ini. Ana akan ulangin ya. Apa sebab terjadinya idhar tadi? Karena jauhnya makhraj nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf al-halq. Hafal? Kalau idhar dibaca jelas terjadi karena makhrajnya berjauhan. Jelas ya? Kalau idgham, apa sebab idgham? Sebabnya adalah kalau tidak dekat, kalau tidak bahkan sama makhrajnya. Jadi sebabnya adalah tamatsul, ya, sama makhrajnya, sama sifatnya, atau tajanus, sama makhrajnya beda sifatnya, atau taqarub, berdekatan. Jadi terjadinya idgham itu antara dua. Kalau enggak karena deket, kalau enggak bahkan sama. Kalau enggak deket sama. Jelas? Contoh, nun sukun ketemu nun sukun, kan makhrajnya sama, makanya diidghamkan. Nun sukun ketemu ro, makhrajnya berdekatan, maka diidghamkan. Jelas? Baik. Apa sebab terjadinya ikhfa? Karena makhrajnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Makhraj antara nun sukun dan huruf-huruf ikhfa itu sedang jaraknya, bukan terlalu jauh seperti huruf-huruf idhar, bukan juga terlalu dekat seperti huruf-huruf idgham. Jelas? Ini sebab terjadinya ikhfa. Idhar karena berjauhan, idgham karena dekat atau sama, sedangkan ikhfa karena sedang jaraknya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau iklab bagaimana? Iklab ini alternatif terakhir. Dibaca idhar gak cocok, dibaca dengan idgham gak cocok, dibaca dengan ikhfa gak cocok, akhirnya diubah, gitu kan? Jadi hukum itu sebenarnya tiga tadi. Kalau gak idhar, idgham, ikhfa, maka hukum nun sukun kan ada tiga kan? Idhar, idgham, ikhfa. Idhar syafawi, idgham mimi atau idgham mithlain shagir, ikhfa syafawi. Gak ada iklab, betul? Iklabnya alternatif. Karena gak cocok dibaca idhar, gak cocok dibaca idgham, gak cocok dibaca ikhfa, akhirnya diubah jadi hukum baru. Nunnya diubah jadi mim biar gampang. Maka diubahlah. Kalau baca dengan idhar misalkan, kita baca coba. Min ba'di, coba. Idhar dulu. Min ba'di. Enak gak? Gak enak, gak cocok berarti. Dengan idgham, mib ba'di. Mib jadi ba, mib ba'di, gak enak. Dengan ikhfa ini cara baca ikhfa begini. Mib ba'di, itu ikhfa. Sedangkan nun sukun ketemu ba bukan ikhfa, bukan. Tapi apa? Hukum baru, gak cocok. Mib ba'di, berat Mas Yan. Mib ba'di, berat. Biar gampang, mim ba'di, kelar, sudah. Mim ba'di paling gampang, nempel, sudah selesai. Mim ba'di, jadilah hukum iqlab. Baik? Jelas ya? Ini sebab terjadinya hukum-hukum tersebut. Kalau sudah jelas, alhamdulillah berarti sudah selesai. Sekarang kita masuk ke syarah. Nah, biar enak. Ada hal-hal baru insyaallah yang nanti antum bisa temui. Kita balik lagi ke halaman 4. Halaman 5 lah. 4 nun sukun dan tanwin perbedaannya ada 5. Antum bisa cek nanti di tempat lain insyaallah. Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Bagi nun sukun intaskun, bagi nun intaskun jika bertanda sukun, walit tanwini dan bagi tanwin. Maksudnya nun sukun dan tanwin memiliki. Lam di sini kan lil milk, untuk memiliki ya, menunjukkan bahwa nun sukun dan tanwin memiliki arba'u ahkamin, 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku ini. Baik. Jadi nun sukun dan tanwin menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ada 4. Apa saja itu? Lihat penjelasanku ini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi, halaman 5 paling atas. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Bisa dibaca sittun, bisa dibaca sittin. Antum baca sittun silakan, baca sittin silakan. Di sini tulisannya sittin. Fal awwalu, fa di sini artinya bukan maka sebenarnya. Fa di sini litafri'. Ada 4 macam. Yang pertama gitu ya.
Ini namanya fa littafri', untuk cabang. Sama dalam ayat seperti tadi kita baca, misalkan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzi, fa-nya di situ littafri', golongan yang pertama, gitu ya. Fa ammal ladzi itu namanya fa littafri'. Jadi menunjukkan ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Jadi biasanya dimulai dengan huruf fa. Ini kalau antum belajar bahasa Arab insyaallah paham. Fal awwalul idharu, maka hukum yang pertama adalah al-idhar, jelas. Qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf lil halqi, milik al-halq, milik makhraj tenggorokan. Sittin atau situn yang berjumlah 6. Rutibat yang disusun rapi. Rattaba yurattibu tartiban, yang disusun secara tertib atau rapi. Rutibat ini fi'il majhul, disusun secara rapi. Fal ta'rifi ini lebih halus daripada fa'rifi. Fal ta'rif itu lebih halus, lebih sopan. Fal ta'rif dengan fa'rif, nah ini kalau fa'rif ketahuilah, kalau fal ta'rif hendaklah engkau mengetahui, lebih sopan. Lamnya lam amr di situ. Fal ta'rif, fal ta'rifi. Baik. Jadi poin ini pada bait yang ke-7 ini menunjukkan hukum yang pertama, yaitu idhar. Idhar secara bahasa adalah al-bayan, ay al-wuduh, jelas. Idhar itu jelas, al-bayan ay al-wuduh. Secara istilah adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas, tanda kurung, tanpa gunnah yang dipanjangkan. Karena biasanya cuman kita dengar membaca nun sukun dan tanwin dengan jelas tanpa gunnah, gitu saja kan? Padahal ada gunnahnya enggak? Tetap ada, namanya aslul gunnah. Antum buktikan saja saat membaca an'amta atau anhar. Baik, anhar. Itu ada gunnahnya yang keluar dari al-khishum, hanya gunnahnya tidak dipanjangkan. Maka kalimat yang tepat adalah tanpa gunnah yang dipanjangkan atau tanpa tambahan dari aslul gunnah. Itu kata yang tepat. Saat bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf al-halq, tanda kurung hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jelas sampai sini? Baik. Itu definisi dari idhar yang perlu kita luruskan. Karena biasanya hanya tanpa gunnah saja. Harusnya tanpa gunnah yang dipanjangkan. Ada gunnahnya, tapi bukan gunnah yang dipanjangkan. Karena gunnah sendiri ada dua, aslul gunnah sama gunnah mutawwalah. Pokok gunnah tidak dipanjangkan yang ada pada idhar ini misalkan, dan juga nun sukun dan mim, nun dan mim berharakat, dan gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan pada hukum bacaan seperti ikhfa hakiki, seperti idgham bi gunnah, seperti iqlab, itu gunnahnya dipanjangkan. Hamzun fahaun thumma ainul ha'u, hurufnya adalah hamzah dan ha, kemudian ain dan ha, muhmalatani, dua yang tidak memiliki titik. Muhmalatani itu artinya muhmalatani, yang tidak memiliki titik. Muhmal yang dibiarkan, tidak ada titiknya maksudnya. Lawannya adalah mu'jamatani. Nah, antum catat saja. Muhmalatani lawannya mu'jamatani. Ain dan ha ada titiknya enggak? Enggak ada. Jadi dua huruf ain dan ha ini tidak ada titiknya. Yang ada titiknya adalah ghain dan kha. Gha dan kha. Itu namanya mu'jamatani, yang ada titiknya. Bisa bedakan ya? Jadi hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sudah selesai. Adapun penjelasan indahum qad thabatat. Wathani, di situ nunnya pendek, tidak ada huruf ya setelahnya. Wathani. Kenapa? Li daruratin nazm. Untuk mengikuti apa? Wazan syairnya. Karena kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kalau belajar syair, belajar nazm, ada ilmu namanya ilmu al-arud. Nanti ada wazannya. Apakah ini ikat bahar? Baharnya apa? Rojaz atau bahar tawil? Nah, itu panjang, masih panjang. Ilmu al-arud. Jadi ada polanya. Mustaf'ilun. Mana yang berharakat, mana yang sukun. Terkadang ada yang tadinya berharakat disukunkan. Kenapa? Li daruratin nazm. Nanti kita akan jelaskan. Secara ringkas saja. Kalau rinci nggak paham nanti. Bingung nanti. Idghamun, yaitu idgham. Bisittatin atat. Dengan 6 yang datang setelah nun sukun dan tanwin.
Jadi ada 6 huruf yang datang fi yarmuluna pada kata yarmuluna, ya ra mim lam waw nun. Indahum, menurut mereka, menurut para ulama, qad thabatat, telah tetap. Para ulama sepakat bahwa huruf-huruf idgham itu ya ini. Kenapa ada penegasan telah tetap? Ini faedahnya penting untuk antum yang santri dan juga ustadz. Karena di hukum izhar dan ikhfa ada ulama atau ahli qiraat yang berbeda pendapat. Contoh misalkan hukum-hukum izhar halqi. Tadi kan ada hurufnya hamzah, ain, ha, ghain, kha dibaca izhar, betul? Mayoritas qurra kalau kita belajar qiraah asyarah membacanya dengan izhar. Tapi ada satu qurra, ada satu qari yang membacanya dengan ikhfa pada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ghain dan kha. Min khairin menjadi min khairin. Fasayunghiduna menjadi fasayunghiduna, menjadi ikhfa. Maka untuk huruf izhar dan huruf ikhfa itu ada khilaf di kalangan qiraah, di kalangan ilmu al-qiraat. Sedangkan idgham qad sabatat, mau qiraah manapun kalau ketemu yarmuluna ya dibaca apa? Idgham. Jelas ini? Baik, paham ya insyaallah ya? Bisa juga kita artikan indahum, di sisi mereka, di sini baliknya yarmuluna, karena yarmuluna itu jamak mereka kan, balik. Yarmuluna indahum, mereka ini pada huruf-huruf yarmuluna nanti qad sabata telah tetap. Jadi hurufnya 6 huruf ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting faedah tambahannya seperti itu tadi. Ada antum, pokoknya antum ingat aja. Qiraah Abu Ja'far. Qiraah Abu Ja'far kalau ketemu dengan nun sukun ketemu dengan ghain dan kha dibaca dengan ikhfa. Adapun mayoritas yang lain ya Nafi', Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, kemudian Asim, Ibnu Amir, kemudian Hamzah Al-Kisai dan yang lain selain Abu Ja'far maka membacanya dengan izhar. Baik. Ya enggak paham enggak apa-apa, enggak usah. Lanjut. Lakinnaha, akan tetapi ia, hanya di sini balik kepada siapa? Sittah. Kan mu'annats di sini ya, perempuan ya. Lakinnaha, akan tetapi yang 6 huruf tadi qismani, dibagi menjadi 2 macam. Jadi yang 6 huruf idgham ini dibagi menjadi 2 macam. Qismun, macam yang pertama, yudghama fihi bi gunnah, adalah yang diidghamkan. Yudghama di sini kan 2 nih. Siapa? Nun sukun dan tanwin maksudnya. Yudghama 2 kan? Itu nun sukun dan tanwinnya diidghamkan. Fihi, di dalam idghamnya tersebut, jadi hak balik kepada kata idgham. Bi gunnatin, disertai dengan gunnah. Ya gampangnya idgham bi gunnah gitu. Idgham bi gunnah. Biyanmu ulima. Hurufnya ada pada kata yanmu. Ulima telah diketahui atau sebagaimana yang telah diketahui. Huruf idgham bi gunnah ada 4 yanmu. Sudah jelas insyaallah? Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim. Kadunya thumma sinwanin tala. Bait yang ke-11. Kecuali jika kana keduanya yaitu nun sukun dan tanwin, atau lebih tepatnya kana di sini adalah nun sukun dan huruf yanmu. Nun sukun dan huruf yanmu. Antum kasih keterangan di situ. Kana itu kan 2 hal. Kana itu nun sukun dan huruf yanmu. Kecuali jika nun sukun dan huruf yanmu tersebut bikil matin dalam satu kata. Fala tudghim, maka janganlah engkau idghamkan. Jadi kalau ada nun sukun ketemu dengan huruf yanmu, khususnya 2 huruf yaitu huruf ya dan huruf waw, dalam satu kata ketemunya, maka jangan dibaca idgham, tapi dibaca apa? Izhar. Namanya izhar apa? Mutlaq. Namanya izhar mutlaq. Contohnya apa? Kadunya, seperti kata dunya. Coba antum perhatikan. Dunya, coba dibaca sama-sama. Dunya. Nun sukun ketemu ya, betul? Harusnya idgham bi gunnah kan? Tapi karena ketemunya dalam satu kata, maka dibaca izhar. Jelas? Tidak boleh dibaca idgham. Tsumma sinwanin, kemudian kata sinwan. Sinwan, coba. Sin, nunnya jelas. Sinwan.
bukan siwan, bukan, tapi sinwan. Tala tadi apa artinya? Bisa dua apa? Qara'a yaqra'u dan tabi'a yatba'u. Bisa diartikan membaca. Maksudnya dibaca dengan idhar. Dibaca seperti itu. Bukan dibaca idgham, tapi dibaca idhar. Bisa juga mengikuti. Maksudnya kalau ada kata lain selain kata dunya dan sinwan dalam Al-Quran, maka hukumnya mengikuti kata dunya dan sinwan. Faham maksudnya? Baik. Ada dua kata lagi dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab banyak, ada unwan. Unwan itu bahasa Arab, tapi di Al-Quran gak ada. Kalau dalam Al-Quran dua lagi, yaitu kata qinwan dan kata bunyan. Di sini ada pada halaman 7, tanbih, catatan itu. Paling bawah. Halaman 7 paling bawah. Apabila terkumpul huruf nun dan ya. Afwan, ana koreksi sedikit ya. Apabila terkumpul huruf nun dengan, harusnya ya, bukan dan ya. Dengan ya atau waw pada satu kata. Bisa juga sebenarnya dan. Tapi kesannya seperti non dan ya atau waw. Pada satu kata, seperti kata ad-dunya, bunyan, qinwan dan sinwan, maka hukumnya izhar. Dalam tanda kurung namanya adalah izhar mutlaq. Mutlaq. Kenapa kok namanya mutlak? Antum harusnya tanya, kok namanya mutlak? Karena tidak ada kaitan dengan apapun. Izhar halqi ada kaitan dengan makhraj al-hal. Betul? Izhar syafawi ada kaitan dengan makhraj asy-syafatain. Baik? Mutlak gak ada kaitan dengan apapun. Seperti antum bilang salat sunnah mutlak, gak ada kaitan dengan apapun. Pokoknya pengen salat sunnah 2 rakaat aja, namanya salat sunnah apa? Mutlak. Bukan karena masuk masjid, karena masuk masjid, atau bukan karena setelah salat atau sebelum salat, ya. Qabliyah ba'diyah itu ada apa namanya? Muqayyad di situ. Kalau mutlak, ada mutlak ada muqayyad kan? Mutlak umum, gak ada kaitan dengan apapun, gitu. Makanya namanya izhar mutlak. Jelas insyaallah? Nah, ini juga penting. Faidah atau manfaat idgham ialah meringankan pengucapan karena beratnya lisan untuk kembali kepada makhraj yang pertama atau kepada makhraj yang mendekatinya. Kenapa dibacanya idgham? Supaya meringankan pengucapan. Antum bayangkan kalau mengucapkannya begini. Faman ya'mal. Berat kan? Faman ya'mal. Berat enggak? Berat. Min waraihim. Berat kan? Berat. Min waraihim. Man ya'mal. Min rabbika. Berat enggak? Berat. Min rabbika. Ringan. Baik. Min ladunhu. Ringan. Kalau min ladunhu berat. Jadi faedah idgham adalah meringankan pengucapan. Sebenarnya bukan hanya idgham saja. Semua aturan hukum bacaan dalam Al-Quran itu untuk meringankan. Kenapa hukumnya izhar? Karena yang paling ringan dibaca jelas, dibaca izhar. Coba kalau antum baca idgham, berat malahan. Siratal ladzina a'amta, mana berat? An'amta lebih enak. Bahkan tajri min tahtihal anhar daripada anhar daripada ahhar. Betul? Fasalli li rabbika wanhar wanhar. Enak wanhar. Betul? Nah, bukan hanya idgham saja. Semua hukum-hukum bacaan dalam Al-Qur'an itu fungsinya untuk meringankan. Yang paling ringan bacanya begitu. Ikhfa, ya memang yang paling ringan bacanya dengan ikhfa. Iklab, ya memang paling ringan bacanya dengan iklab. Contoh tadi, min ba'di berat. Mim ba'di enggak enak. Mim ba'di enggak enak. Mim ba'di. Paling enak mim ba'di. Jelas? Baik. Sudah selesai. Oh, belum. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirannah. Adapun jenis yang kedua. Ini kan ada kata tsani lagi. Yang atas kan hukum yang kedua. Bait yang ke-9 itu wal hukmus tsani dan hukum yang kedua. Kalau di sini wal qismus tsani dan jenis idgham yang kedua. Itu bedanya ya. Wa tsani ay al qismus tsani. Jenis idgham yang kedua adalah idghamun bi ghairi gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Apa hurufnya? Yaitu saat nun sukun atau tanwin ketemu fil lam war ra.
ketemu huruf lam atau ro. Tsumma karrirannah, kemudian takrirkanlah. Salah satu sifat ro itu apa? Takrir. Apa itu takrir? Getaran, tapi getarannya harus getaran yang lembut, getaran yang halus, bukan getaran yang kasar. Bukan mir rabbika, bukan. Baik. Jadi saat mengucapkan takrir pada huruf ra, jangan berlebih-lebihan di dalam menampakkannya sehingga jadi kasar getarannya. Mir rabbika. Baik. Ar-rabbihim. Jangan juga berlebih-lebihan di dalam menyembunyikannya sehingga jadi hilang. Mir rabbika, ar-rabbihim, atau malah jadi waw. Mir rabbika, gitu kan? Nah, ini salah. Yang betul polanya tetap R tapi getarannya lembut. Mir rabbika, ar-rabbihim. Bukan tapi halus. Mir rabbika. Maksudnya tsumma karrirannah, maksudnya takrirkanlah huruf nun sukun yang ketemu dengan ro. Jadi ro tasydid. Mir rabbika. Bacalah takrirnya dengan apa? Halus. Jelas insyaallah. Dan kesalahan juga saat membaca ro tasydid itu jadi lam. Mir rabbika. Pernah dengar? Ya, mir rabbika. Jadi lam. Ro-nya jadi lam. Berubah. Nah, ini salah juga. Harusnya ra biasa, mir rabbika, bukan mir rabbihim. Rabbihim, enggak, tapi rabbihim. Haluskan saja. Mafhum insyaallah? Jelas? Baik. Lanjut. Wa tsalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wa tsalitsu, dan hukum yang ketiga, wal hukmu tsalits. Al-iqlabu, yaitu iqlab, bisa juga diartikan qalb. Dari kata aqlaba yuqlibu, iqlaban, membalikkan atau mengubah. Indal ba'i, maksudnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Mengubah, iqlab kan artinya mengubah. Perhatikan di penggalan katanya. Jadi kita penggal nih. Iqlabu indal ba'i atau iqlabun nuni as-sakinati wat tanwin indal ba'i miman. Sampai situ penggalannya. Iqlabul nuni as-sakinati wat tanwin indal ba'i miman. Itu penggalan pertama. Tahap pertama. Baik, antum bisa garis gini, mim, set gitu. Jadi satu. Ini poin pertama pada iqlab. Sehingga nanti antum jelas insyaallah ngambil sikap mau dibaca dengan renggang atau dibaca dengan apa? Dengan nempel. Jadi iqlab itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah nun sukun atau tanwinnya diubah dulu jadi mim. Yang tadinya N jadi M. Yang tadinya nggak nempel N, ininya nggak nempel jadi M. Jadi nempel. Kapan diubahnya? Ketika ketemu dengan huruf ba. Contohnya tadi, min menjadi mim. Min ba'di menjadi mim ba'di. Ini gimana? Mim, M, nempel. Itu bilang itu huruf apa itu? Bukan huruf mim. Gitu. Baik. Bi ghunnatin, disertai dengan gunnah. Maksudnya gunnah mutawalah, gunnahnya dipanjangkan. Disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Mim ba'di. Ma'al ikhfa'i. Poin ketiga ma'al ikhfa'i. Jadi tadi bi gunnah poin kedua. Ma'al ikhfa'i poin ketiga. Sembari disembunyikan. Siapa yang disembunyikan? Mim sukun ke ba. Mim sukun disembunyikan kemana? Ke ba. Anda ulangi lagi. Tahapan pertama adalah N-nya diubah jadi M. Nun sukun diubah jadi mim sukun. Berarti kan sudah jadi M kan? Betul? Disertai dengan gunnah, dipanjangkan gunnahnya. Mimnya diikhfakan, disembunyikan ke huruf ba. Karena mim dan ba sama-sama ngucapinnya itu nempel, ya sudah disembunyikannya dengan diteruskan saja. Mim ba'di. Baik, mim yang nempel disembunyikan ke ba yang nempel. Nyembunyikannya di mana? Ya sudah, dilanjutkan saja mim ba'di. Betul? Ini kan mimnya disembunyikan ke ba. Karena kebetulan sama-sama nempel, ya sudah nempel terus. Paham insyaallah? Baik.
Jadi ada 3 tahapan pada iqlab ini. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Baik. Poin penting berikutnya, sudah tadi lupakan dulu. Jangan lupakan, ikat maksudnya. Ikat dulu. Ikat dulu. Sekarang fokus mikir yang baru. Poin berikutnya, pertanyaan. Kenapa yang menggantikan huruf nun sukun dan tanwin itu adalah mim sukun? Kan nun sukun atau tanwinnya kan diganti dengan mim, betul? Kenapa harus mim yang gantikan, bukan huruf yang lain? Kenapa nggak huruf dot misalkan atau huruf ain misalkan, supaya ganti nun sukun dan tanwin ini? Kan nun sukunnya diganti, ya? Makhrajnya sama. Dengan siapa? Dengan ba. Jadi jawabannya antum hafalkan, pahami, baru catat nanti. Karena huruf mim itu menjembatani antara nun dan ba. Nah, ini antum bayangkan nih. Ini n, ini b, nun, ini ba, betul? Yang menjembatani mereka berdua adalah mim. Kenapa? Karena mim sama dengan ba dari segi makhrajnya dan sama dengan nun dari segi sifat gunnahnya. Baik. Jadi yang paling cocok untuk menjembatani mereka berdua adalah huruf mim. Mim ba'di. Paling ringan. Mim ba'di. Jadi mim. Jelas? Jadi alasannya kenapa dipilih huruf mim? Karena huruf mim adalah huruf yang cocok untuk menjembatani antara nun dan ba. Sama mim dengan nun dari segi sifat gunnahnya dan sama antara nun dengan ba dari segi makhrajnya, yaitu 2 bibir. Jelas? Mafhum ya insyaallah? Antum diamnya paham apa diem bingung? Semoga paham. Kalau sudah paham kita lanjut. Kenapa anak tadi pilih yang nempel? Nah, ini jawaban anak. Antum boleh beda. Antum, anak pengennya yang renggang. Ya silakan. Anak nggak maksa antum. Tapi kalau ditanya, kenapa kok milih yang nempel? Sebelum antum tanya, anak jelaskan dulu. Pertama, dari segi definisi. Poin penting, definisi. Definisi iqlab adalah mengubah. Ingat, mengubah nun sukun atau tanwin. Jadi nun sukun atau tanwinnya udah diubah, udah nggak usah diingat-ingat lagi nun sukun atau tanwin. Menjadi huruf mim saat bertemu dengan huruf ba, dan itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan menempelkan 2 bibir. Betul? Tadinya anbiya, an diganti menjadi am. Kan harus nempel. Antum bisa merubah n jadi m tanpa nempel? Gimana? Al, itu huruf apa? Belum huruf m itu belum. Betul kan? Pengen jadi m, ya harus ditempelkan. Anbiya. Baik. Dari segi definisi lebih kuat adalah yang nempel. Ini menurut anak ya. Antum boleh beda. Sekali lagi antum nanti boleh beda, silakan. Enggak, anak pilih yang renggang. Ya silakan, enggak apa-apa. Enggak dipaksa. Dua-duanya diamalin para ulama. Tapi mereka ngambilinya enggak cuman asal-asalan enaknya ini aja lah. Bukan. Tapi ada dasarnya. Ada hujahnya. Hujahnya apa antum pilih ini? Nah, hujah anak yang pertama dari segi definisi yang lebih kuat adalah nempel. Kalau dia pengen renggang, cocoknya masuk saja ke huruf ikhfa. Enggak harus jadi hukum baru yaitu iqlab. Sudah ba'di jadi ikhfa. Kan ikhfa kan siap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Cocok itu. Ba'di. Betul? Sayangnya ini nun sukun ketemu ba bukan masuk huruf ikhfa, tapi masuknya pada hukum baru. Mau ikhfa enggak cocok. Akhirnya apa? Jadi hukum baru. Yaitu dengan diubah jadi mim. Poin yang kedua, dari segi talaqi wal musyafahah. Talaqi itu akhirnya belajar langsung dari guru. Ana dapat dari guru-guru ana adalah dengan nempel. Mereka dapat ada yang dengan renggang, ada. Tapi saat ditanya antum pilih mana Syekh? Ya, Syekh Abdul Karim pilih dengan nempel. Syekh Mahmud pilih dengan nempel. Syekh Hisham pilih dengan nempel. Ya sudah, dengan talaki saya belajar dari guru, mereka pilihnya nempel ya saya ikut. Itu. Baik. Poin yang ketiga. Poin yang kedua talaki wal musyafah. Poin yang ketiga, gampang dan susah. Lebih gampang nempel, simple. Sudah definisinya lebih kuat, diajari oleh guru,
talaki bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngasal-ngasal, nggak baca buku sendiri terus anak pengennya ini, enggak. Anak talaki dikoreksi bacaan oleh guru. Dan yang ketiga adalah gampang dan susah. Gampang mana? Nempel sama renggang. Praktis mana? Nempel. Mim ba'di. Gampang mana? Nempel. Hanya patokannya sebenarnya bukan masalah gampang dan susah. Patokannya adalah benar dan salah. Masalahnya benar dan salahnya kan masih relatif. Ya kan? Ada yang berani mengatakan yang benar itbaq, nempel. Atau yang benar adalah renggang. Ada yang berani mengatakan gitu. Dua-duanya diamalkan para ulama. Ya kan? Patokannya benar, harusnya benar dan salah. Tapi emang antum yakin yang benar itu gitu. Terus menyalahkan yang lain? Tidak. Ini dua-duanya diamalkan para ulama sampai sekarang. Gak ada di intinya ini para ulama berdebat masalah itbaq atau furjah, gak ada. Akhirnya pada kesimpulan faqra'u kama 'allimtum. Sudah baca saja sebagaimana yang antum diajari oleh guru antum. Gitu. Yang penting dengan hujjah. Ada hujjahnya. Nah, kalau sudah secara definisi kuat talaki dapat dari guru seperti itu dan ternyata lebih mudah, ya sudah anak pilih yang nempel. Gitu. Dan antum mau pilih yang renggang, itu hak antum, boleh. Nah, jelas ya? Boleh beda, kan gak harus sama. Artinya anbiya para nabi juga gak berubah mananya. Mim ba'di setelah juga gak berubah artinya, sama. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum ya, insyaallah. Jadi selesai. Nanti jangan sampai berseteru. Anak nempel, anak klub nempel, anak klub renggang. Jangan. Masing-masing baca sesuai yang antum pilih. Dengan antum yakini ya anak lebih condong ke ini. Bisa jadi suatu saat antum berubah pendapat lagi, bisa. Dengan antum belajar, kemudian mengkaji, oh ternyata yang lebih kuat ini ternyata. Nah, bisa jadi. Itu orang kalau nggak pernah ganti pendapat itu menunjukkan dia nggak pernah belajar. Gitu terus dari dulu. Antum pendapatnya ini ya, masya Allah kokoh dari dulu begitu terus, nggak ganti-ganti. Tapi iya, nggak belajar. Yang dapatnya dari dulu gitu. Tapi kalau tiba-tiba ganti pendapat, oh berarti dia belajar. Sama dalam fikih juga kan. Imam Syafi'i kan ada qaul jadid, qaul qadim kan. Itu menunjukkan beliau waktu itu belajar, gitu. Gak diem doang. Gitu. Akhirnya pendapat yang lebih cocok saat itu ya sudah ini. Samalah, jadi biasa. Jadi nggak usah terlalu ngotot pilih yang ini, pilih yang itu. Bisa jadi antum akan memilih pendapat yang dulu antum tentang. Gitu. Karena antum belajar. Wallahu a'lam bishawab. Namun nasihat guru-guru kami, dua-duanya berpotensi salah. Nah, antum nempel punya potensi salah. Antum renggang punya potensi salah. Potensi salahnya yang nempel apa? Terlalu ditekan. Mim ba'di. Antum terlalu kerutkan begini. Maka itu salah. Jadi al-itbaq bidunil kaz. Nempel tanpa dikerutkan, tanpa ditekan. Mim nempel biasa saja. Mim ba'di, bukan mim ba'di. Jelas? Yang renggang terlalu renggang. Mim ba'di. Nah, yang betul tuh mim tipis banget. Mim. Itu yang benar, tapi susah. Nah, jadi itu. Yang nempel punya potensi salah, yang renggang punya potensi salah. Jadi dua-duanya saat mengucapkan hati-hati. Baik. Sudah selesai. Bait ke-14. Sebenarnya masih panjang ya iklab kalau kita mau bahas dari segi sejarah pendapat para ulama, siapa yang pertama kali mengucapkan dengan renggang dan sebagainya, itu masih panjang sebenarnya, tapi nggak usah dibahas. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-huruf wajibun lil fadili. Warabi'u ay al-hukm ar-rabi'. Hukum yang keempat, al-ikhfa'u yaitu ikhfa'. Indal fadili, perhatikan, al-fadili di bait ini ada dua. Bedanya, indal fadili yang pertama, al-fadili yang pertama itu adalah sisa. Ya. Sisa. Asobah, baqiyah. Fadil. Fadil, fa-nya panjang itu sisa. Jadi ikhfa itu saat sukun atau tanwin ketemu dengan huruf yang tersisa, yang belum disebutin. Hurufnya ada banyak nanti. Minal hurufi, dari huruf-huruf hijaiyah yang disebutkan. Wajibun, yang wajib untuk diketahui. Lil fadili,
bagi orang yang memiliki keutamaan. Jadi fadil yang kedua artinya yang memiliki keutamaan. Baik. Jadi orang yang memiliki keutamaan ya antum semuanya pembelajar ilmu tajwid dan para ahli tajwid wajib untuk mengetahui dan mengamalkan hukum ikhfa, nun sukun ketemu dengan huruf-huruf ikhfa. Jelas insyaallah. Jadi fadil yang pertama sisa, fadil yang kedua orang yang memiliki keutamaan. Fi khamsatin, hurufnya ada berapa? Fi khamsatin, ada 5, min ba'd asy, setelah 10. Berarti 5 setelah 10, 15. Hurufnya ada 15. Ramzuha, rumusnya. Nah, ramzuha itu rumusnya. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Fi kilmi, pada awal atau pada huruf pertama dari setiap kata. Kilmi itu sebenarnya adalah kata-kata. Tapi kita terjemahkan fi kilmi, pada huruf pertama dari setiap kata. Hadzal baiti, bait syair ini, qad dhammantuha, yang telah saya susun, yang telah saya kumpulkan. Dhammana yudhamminu ay jama'a yajma'u, yang telah saya kumpulkan. Sudah saya kumpulkan pada bait ini, pada bait yang ke-16 kita hafalkan. Sif, coba baca. Dha, thana, sif dha thana, kam jada, syakhsun, qad sama, dum tayyiban, zid fi tuqan, dha' zalima. Baik. Hurufnya ada pada huruf pertama pada setiap kata di bawah ini, yaitu shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qad, qaf, maksudnya sin, dal, qa, zai, fa, ta, dhad dan dha. Ada 15. Dan para ulama, ini contohnya adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, menyusun kata ini supaya lebih mudah dihafalkan. Tapi nyusunnya nggak sembarangan, ada maknanya. Nah, ada maknanya. Apa maknanya? Sif, sifatilah atau bersikaplah. Dha thana, layaknya orang yang memiliki thana, kemuliaan, pujian, thana, athana. Bersikaplah layaknya orang yang mulia. Kenapa demikian? Kam jada. Kam di sini bukan berapa, tapi betapa banyak. Jadi kam ini bukan buat bertanya ya, tapi menunjukkan betapa banyak. Kam jada. Betapa banyak. Jada itu orang yang berbuat baik. Syakhsun itu orang. Kam jada syakhsun. Orang yang berbuat baik. Qad sama. Qad itu sungguh atau telah. Sama meninggi. Sama meninggi. Maksudnya derajatnya dia naik. Orang yang berbuat baik pasti derajatnya akan naik. Jadi bersikaplah layaknya orang yang memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berbuat baik, derajatnya akan naik, meninggi. Seperti apa kita menjadi orang yang baiknya? Dum thayyiban. Dum itu teruslah. Thayyiban menjadi baik. Teruslah berbuat baik. Tidak usah peduli apa kata orang. Jangan sampai pujian itu melalaikan kita, dan jangan sampai celaan itu menghentikan kita. Gak peduli. Orang mau ngejek silahkan. Orang mau muji gak ngaruh. Gak akan terbang. Nah itu namanya dum thayyiban. Sudah jalan aja terus. Karena kalamun nas la yantahi. Perkataan orang itu gak akan ada habisnya. Banyak kisahnya kan. Ada orang, 2 anak dan bapak punya keledai. Saat dua-duanya naik, diomongin juga. Ini anak dan bapak bisa mikir apa enggak sih keledai kayak gitu dinaikin 2 orang gitu. Giliran anaknya yang naik, ini anaknya sopan gak bisa apa gitu. Gak bisa sopan apa? Masa bapaknya disuruh nonton, gak sopan ya. Pas bapaknya yang naik, ini bapaknya gak punya perasaan. Anaknya yang disuruh nonton gitu. Dua-duanya turun gak ada yang naik. Ini orang gak punya akal apa? Punya keledai gak dinaikin? Gak ada habis-habisnya perkataan manusia. Jadi sudah, kalau kita selama kita berbuat baik dengan cara yang baik, maksudnya kita berbuat baik, caranya juga harus baik. Ada orang yang masih ngejek, ya udah biarin. Ada orang yang muji antum, masya Allah, ya sudah, nggak usah terbang, nggak usah terpengaruh dengan pujian. Sudah, dum thayyiban.
Zid fi tuqan, tingkatkanlah ketakwaan. Terus tingkatkan ketakwaan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Nah, sering diwasiatkan kan sama khotib Jumat kan? Tingkatkan terus ketakwaan. Keimanan juga tingkatkan, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dha' zalima, dan tumpaslah. Zalima ini sebenarnya lebih cocoknya zulma, tapi karena mengikuti wazan syair ya sudah zalima. Kalau zalima orang yang berbuat zalim, kalau zulma kezaliman. Tumpaslah kezaliman. Jadi yang ditumpas itu adalah sikapnya, perbuatan salahnya, bukan orangnya. Kalau antum lihat ada orang yang jahat gitu ya, itu yang dibenci adalah sikapnya, bukan orangnya. Terus dia pas berbuat baik kita masih sinis juga, jangan. Sinislah pada sifat buruknya, dinasihati. Jangan sampai pas dia berbuat buruk kita sinis, pas dia berbuat baik masih tetap sinis, karena kita ngecapnya dia orang yang buruk, jangan. Karena keburukan akan selalu jadi keburukan siapapun pelakunya, mau pelakunya Pak Ustadz, mau Pak Kiai, ya akan jadi keburukan. Mencuri, ada Pak Kiai ya, misalkan, mohon maaf ini kalau ada Kiai ya, atau Ustadz lah, atau saya lah misalkan, santri gitu, ya akan tetap jadi keburukan. Ya, maka kalau diartikan setan, setan itu wujud atau sifat, sifat, karena pelakunya minal jinnati wan nas, bisa jadi dari jin dan manusia, jangan-jangan kita juga termasuk kan. Jadi setan itu adalah sifat. Keburukan ini mau pelakunya manusia atau jin, ya itu tetap setan. Nah, jadi jangan selalu diartikan setan itu dari bangsa jin gitu. Kasihan jinnya, ada jin muslim juga. Setiap jin kita sebut mereka setan, enggak. Kemarin anak sholat ada yang ngaminin, setan ngaminin, jin itu muslim ikut sholat antum. Jadi ini maksudnya. Dha' ini pesan beliau adalah tumpaskanlah kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kira-kira pesan moral yang beliau tuangkan di dalam huruf-huruf ikhfa. Nah, kalau huruf-huruf idhar, sebagian ulama ada yang menyusunnya begini. In ghaba anni habibi hammani khabaruhu. Nah, in itu hamzah kan? Ghaba itu ghain. Anni itu ain. Habibi itu ha. In ghaba anni habibi, hammani itu ha. Khabaruhu itu kha. Sama hamzah ain ha ghain kha. Tapi ada artinya. In ghaba anni habibi hammani khabaruhu. Apa artinya itu? In jika ghaba hilang, anni dariku, habibi kekasihku, hammani membuatku gelisah, khabaruhu kabarnya. Kalau buat akhwat, buat istri misalkan ya tinggal diganti aja dengan muannas. In ghabat anni habibati hammani khabaruha gitu misalkan. Sudahlah, itu gombalan ahli tajwid. Antum enggak nemu di kitab tajwid kan? Enggak ada. Karena itu gombalan. In ghaba anni habibi hammani khabaruhu. Allah alam. Sudah selesai. Dengan demikian sudah selesai. Untuk praktik ikhfa-nya sudah kita jelaskan tadi. Intinya ketika membaca ikhfa, yang pertama antum harus ketahui siap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Yang kedua, kalau huruf setelahnya tebal maka gunnahnya tebal. Kalau huruf setelahnya tipis maka gunnahnya tipis. Kemudian yang ketiga, gunnahnya dipanjangkan. Gunnahnya dipanjangkan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai hukum dan sukun dan tanwin. Pas jam 9:01. Insyaallah pertemuan berikutnya besok, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, akan kita bahas hukum nun tasdid, hukum mim sukun, hukum idgham dan hukum lam alif lam ta'rif dan juga lam fi'il insyaallah. Baru pertemuan ketiga, hari ketiga kita akan bahas tentang mat. Insyaallah selesai, insyaallah. Hanya ringkas. Kalau kita pengen bahas dulu, kalau di ma'had ini Tuhfatul Atfal, karena sama praktek ya, ngafal matan, syarah dengan lengkap dan praktek itu bisa 5-6 bulan. Jadi pas sudah lulus hafalannya, dapat sanad karena hafal, setoran hafalan, kemudian juga syarahnya bisa, terus ujiannya adalah di sidang. Jadi ditanya
Di depan ditanya, coba jelaskan bait ini sampai ini. Apa maksudnya ini? Nah, kemudian bagaimana? Coba jelaskan ya, seperti itu. Jadi pas lulus sudah bisa ngajar. Tapi kita ekspres 3 hari, Masya Allah. Karena antum semuanya cerdas. Iya kan? Oh iya cerdas semua kan? Hanya cerdasnya kan bertingkat-tingkat. Ada yang cerdas banget ya. Ada yang cerdas saja, ada yang kurang kan? Oh ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan kepada panitia, barangkali ada yang mau sampaikan. Tafadhal.